Shalom Aleim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Februari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, saya mau mengajak dengan saudara bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pergumulan, tetaplah setia dan taat mengikutinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 8 ayat 6 sampai dengan 13, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 22, dan Injil Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Saudara, saya adalah penderita jantung koroner, saudara, dan telah dipasang 2 ring. Saya percaya saudara, telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini disampaikan pula oleh dokter bahwa jantung saya tak bermasalah lagi, sudah baik, detak jantung normal. Puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara, kok saya masih suka tiba-tiba nyeri dada, saudara? Kenapa saya mengalami sakit yang lain? Kenapa Tuhan tidak memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna? Why? Saya terus bergumul dalam penyakit. Dan saya pun yakin, yakinnya saudara, semua teman pasti saat ini bergumul dalam kehidupannya. Baik itu bergumul dalam sakit penyakit, keracunan obat, kecanduan obat, bergumul dalam kesulitan ekonomi, bergumul dalam perjodohan, usaha rumah tangga, kehidupan perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak pergumulan di dalam kehidupan ini. Ada teman-teman seperti saya yang telah dipulihkan, tetapi masih bergumul dengan perasaan tak layak dan kebencian terhadap diri sendiri. Pasti bertanya-tanya, mengapa Allah tidak memulihkan sepenuhnya agar tidak lagi menderita selamanya? Saudaraku, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus 8 ayat 23 sampai dengan 25. Saudara, mukjizat dalam 2 tahap itu pasti juga membuat kita semua bingung, saudara. Mengapa Yesus tidak langsung saja menyembuhkan orang buta itu? Sekali dijamah, sekali sembuh. Kenapa harus 2 kali, saudara? Kita tidak tahu alasannya, karena ini merupakan misteri. Dalam regi hari ini mau menyatakan, saudara, bahwa Yesus tahu apa yang dibutuhkan orang buta tersebut. Dan para murid yang melihat penyembuhannya pada saat itu juga, Yesus tahu. Saat ini saudara, Yesus pun tahu apa yang kita butuhkan hari ini untuk membawa kita lebih dekat dalam hubungan kita dengannya. Meskipun kita tidak akan selalu mengerti, kita dapat meyakini bahwa Allah bekerja dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang yang kita kasihi. Dia pasti akan memberi kita kekuatan, keberanian, dan kejelasan yang dibutuhkan agar kita tetap setia dalam mengikuti Dia.
Percayalah saudara, percayalah, proses yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan yang terbaik saudara. Dan dia izinkan untuk kita tetap melalui proses pergumulan ini agar kita dapat menjadi saksinya terhadap dunia bahwa dia nyata dan kuasanya tetap ada kini, sekarang, dan selama-lamanya. Maka saudara, dalam pergumulan tetaplah kita setia dan taat mengikutinya. Percaya saja saudara. Percayalah, dia Yesus Tuhan senantiasa menyertai kita. Dialah Immanuel kita saudara. Tetaplah bersukacita dan berdoa dalam segala hal. Berilah kemuliaan baginya dengan bersaksi atas kasih Tuhan kepada setiap orang. Agar setiap orang dapat percaya dan mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudara, mereka dapat mengikuti dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, ku bersyukur atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami yang penuh pergumulan ini. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau dengan bersaksi akan kebesaran Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.